Halo semuanya, selamat datang di Bisans, Bincang Santai. Nah, Lira, hari ini nih kita udah kedatangan paslon pertama nih. Kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Iya, soalnya mereka kelihatan antusias banget ya, Syah. Iya, kapan lagi nih acara Bisans hari ini? Oh iya, kita kan belum kenalan nih, Lira. Iya. Gimana kalau kita kenalan dulu nih sama paslon pertama kita? Ayo, bisa dimulai kalian. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Angkatan 59. Jadi saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibnu Zikri dari kelas D. Dan di sebelah saya adalah saya sendiri, yaitu Sifadiansah dari kelas D. Kami di sini merupakan paslon Tak Ketang dan Tawa Ketang nomor 1. Jangan lupa dukung kami ya, semuanya dari kelas A sampai kelas D. Syah, gimana biar makin semangat kita dengerin jargon dari paslon satu ini? Wah, boleh banget nih teman-teman. Yuk kita denger jargon dari paslon 1 nih. Waduh, pasti boleh banget nih buat teman-teman supaya lebih seru ikutin kami ya bareng-bareng. Oke, mungkin langsung aja Hanan. 1, 2, 3. Ikatan Keluarga Akuntansi menginspirasi, menggerakkan visi, menjalankan misi untuk mencapai keberhasilan. Wah, bagus banget nih jargonnya teman-teman. Makin semangat nih kita pagi hari ini. Yuk Lira, untuk lebih cepat kita mulai, langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya. Wah, kelihatan banget ya sih Lira, antusiasnya nih, seru banget nih. Oh iya, biar lebih deket, kita tanya-tanya aja nggak sih nih sama paslon pertama kita nih. Soalnya penasaran juga ya kita, Syah. Iya, boleh nih Lira, pertanyaan pertamanya tuh apa ya kira-kira? Mungkin kalau dari aku ya, apa sih alasan kalian itu mendaftarkan jadi ketua angkatan dan wakil ketua angkatan 59 ini? Oke, mungkin dari aku dulu, nanti pertanyaan sisanya Hanan ya. Iya. Ya, alasan aku buat menjadi calon ketua angkatan ini, insya Allah bakal jadi ketua angkatan, amin. Amin dulu dong. amin. Jadi buat teman-teman jangan lupa dukung kami. Jadi alasan aku tuh supaya apa? Karena program studi akuntansi ini bisa dibilang megah lah ya di kalangan sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor ini. Dan dengan itu, dengan partisipannya banyak, maka saya berharap untuk semuanya itu ikut andil dalam seluruh kegiatan. Nah, nanti dalam kegiatan tersebut, aku sebagai Ibnu Zikri ataupun Hanan akan memeriahkan acara tersebut, dan partisipannya dan kualitas dari acara tersebut bakalan menjadi sukses. Karena dengan kualitas yang bagus, maka partisipannya juga akan bagus juga. Seperti itu. Oke. Jadi karena akuntansi ini prodi terbesar ya? Ya, benar sekali. Prodi kedua terbesar di SPIPB. SPIPB. Oke. Mungkin buat Han boleh. Mungkin sedikit tambahan ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Ibnu, kalau misalkan program studi akuntansi merupakan salah satu program studi terbesar di sekolah vokasi PB University, di mana dengan adanya pemilihan ketang dan wakatang ini menjadi ajang tersendiri bagi semua orang, di mana saya dan Ibnu Zikri juga akan mendapatkan pengalaman baru ya, Bagus. pengalaman baru dan juga relasi yang baru dalam menjalin antara sama cutting atau dengan teman-teman seangkatan ya. Oleh karena itu ya menurut kami dengan kami mengikuti pemilihan ketang dan wakatang ini akan membantu kami dalam lebih baik untuk kedepannya dan akan menjadi lebih baik juga untuk kedepannya. Ya, itu salah satu impian terbesar kami, aku sama Tan. Bahkan itu bukan hanya di dalam angkatan kita aja, melainkan dalam prodi-prodi lain tuh bisa berkolaborasi ya. Seperti ibaratnya TNK itu salah satu teman saya jadi ketangnya. Nah, itu dari TNK itu kita bisa berkolaborasi dalam event-eventnya. Dan misalnya kita membuat makrab antara TNK dan juga AKN, bisa membuat bukber juga di situ. Supaya apa? Relasi kita tuh bukan hanya yang namanya akuntansi saja. Bener. Relasi kita tuh bisa di luar. Jadi semakin banyak relasi, makin sukses juga acaranya itu. Partisipannya itu bagus, banyak. Mungkin itu alasan dari kamu. Wah, keren banget kan sih Lira nih, alasan dari paslon 1. Oke, aku mau nanya nih, kenapa sih anak-anak AKN nih ya harus milih kalian?
Kalau boleh tahu ya, kenapa ya bisa di spill lah nih di sini nih. Mungkin dimulai dari saya ya. Oke, mengapa anak-anak AKR harus memilih kami sebagai ketang maupun non ketang? Karena sejauh ini sudah mencapai, kita tuh udah semester 2 ya. Nah karena itu sebelum-sebelumnya juga AKN sudah membuat program di luar kepengurusan, yaitu makrab dan bukber ya kemarin ya. Benar sekali. Oleh karena itu ya kami juga dengan kami melihat kegiatannya kemarin, kami rasa kalau tanpa adanya ketang dan no ketang itu rasanya kurang partisipan itu. Iya, partisipannya masih kurang dan di bawah rata-rata. Oleh karena itu kami berinisiatif lah ya untuk menyalonkan diri sebagai ketang dan no ketang untuk merangkul anak-anak yang istilahnya maksudnya memfokuskan hanya untuk kuliah gitu dan bukan untuk istilahnya ekspresi untuk bersenang-senang di kuliahan. Oleh karena itu dengan adanya ketang dan no ketang ini kan pastinya akan membuat mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya itu di program studi akuntansi angkatan 59. Mungkin untuk tambahan ya, Hanan tadi benar, partisipannya itu terlalu gimana ya, terlalu hanya mengutamakan kuliah, dan kuliah. Tetapi mereka itu nggak mempedulikan, aku harus berteman dengan yang ini, harus berteman si A dengan si B. Jadi relasinya itu kurang. Karena rezeki itu bukan hanya datang hanya satu kondisi, melainkan ribuan kondisi. Bercabang-cabang. Kita bisa, misalnya kita hanya berteman si A, tetapi si B nggak kita teman. Bisa jadi dengan adanya si B ini, rezeki kita tuh bisa bertambah dan relasi dari si B itu kita bisa memanfaatkannya, bukan memanfaatkan, saling memanfaatkan seperti itu. Ketika misalnya dia nanti lulus dari sini, mungkin dia menjadi karyawan yang besar di suatu perusahaan. Nah, itu relasinya sangat kuat gitu. Jadi di sini kita bukan hanya merangkul, melainkan di sini kita adalah keluarga besar akuntansi. Ketika sudah menjadi keluarga besar, maka disinilah ketang dan waketangnya adalah ketang dan waketang yang pantas untuk dipilih. Seperti itu ya Hanan ya. Betul. Dan juga mungkin manfaatnya belum bisa kita rasakan sekarang ya. Dan tapi percayalah, untuk kemudian hari atau kemudian tahun pasti itu manfaat akan kita rasakan terjalin, benar. Karena tanpa ada pemimpin pasti suatu kegiatan tuh gimana ya, agak kurang gitu. Ya, kurang banget. Wah, keren banget sih. Ini dari paslon pertama nih kayak kelihatan banget ya Lira antusiasnya nih untuk menjadi ketua angkatan dan wakil ketua angkatan 59 ini. Oh iya. Aku mau nanya nih, sedikit menyambung yang tadi. Kan kalian bilang tuh kalau misalnya ada suatu acara tanpa ada suatu pemimpin itu kan agak susah ya. Nih, pasti kan setiap orang tuh punya sifatnya masing-masing nih. Banyak nih kan karena kita prodi besar apalagi. Nah, gimana sih cara kalian nih mendekatkan diri dengan anak-anak AKR yang pastinya mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda? Itu gimana sih caranya? Mungkin saya lanjut lagi. Alasannya itu seperti yang kita tahu bahwa AKR ini merupakan prodi terbesar ya, di mana mayoritas itu perempuan. Dan laki-laki sendiri itu tidak ada setengahnya ya. Tidak ada sama sekali, benar. Oleh karena itu ya kita sebagai laki-laki juga harus bisa merangkul para perempuan ini, dimana kan para perempuan biasanya itu lebih ambisius ya untuk kuliah ketimbang para lelaki. Oleh karena itu menurut kami dalam merangkul anak-anak AKN ini kita juga harus mendekatkan diri kepada perempuan, dimana mendekatkan diri di sini tuh dalam konteks kita harus istilahnya ramah ya kepada perempuan-perempuan ya. Dan jangan sok cool gitu nggak sih? Pokoknya harus terbuka gitu ya. Kalau terbuka gitu gimana gitu. Nah iya, dan membuat mereka tuh percaya dengan kita ya. Dan contoh kecilnya tuh seperti tidak melalaikan tugas individu maupun apalagi tugas kelompok ya. Nah ya, makanya kami berusaha dalam dunia kuliah tidak melalaikan tugas karena itu sudah menyangkut kepercayaan kepada diri kita ya. Ya, mungkin dari saya hanya itu, dan bisa ditambahkan oleh mungkin bisa izin penambahan. Benar sekali tadi kata Hanan, kita membedah diri kita terlebih dahulu. Kita value kita tuh di mana? Jadi citra kita tuh sebagai ketang dan waketang tuh apa gitu? Mungkin dari segi kelompok, oh ini si Ibnu, ini kerjanya baik di kelompok. Oh ini si Hanan, sangat aktif sekali, sangat partisipan sekali di kelompok. Nah itu bisa menjadi evaluasi bagi mereka. Bagaimana sih kami bisa join kepada ketang dan waketang ini? Karena selain itu juga
cowok-cowoknya itu harus kompak juga ya. Iya, Nah, betul. ketika cowoknya harus itu kompak, maka yang cewek-cewek juga merasa, oh cowoknya kompak, kami harus bisa gitu. Iya. Jadi nggak ada circle di dalam circle. Jadi kita tuh semuanya circle akuntansi, keluarga besar akuntansi, sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor. Seperti itu. Oke, berarti cara mendekatkan diri kalian ke anak-anak angkatan tuh kayak gitu ya? Ya. Oke, Lira, apa ada yang mau ditanya lagi? Oh iya, mungkin dari aku ya, karena kalian jadi nantinya akan mencalonkan diri untuk jadi ketua angkatan dan wakil ketua angkatan, pasti kalian mempunyai visi dan misi tersendiri. Nah, boleh nggak disampaikan visinya itu seperti apa dan bagaimana cara kalian untuk merealisasikan visi tersebut? Oke, benar. Mungkin langsung aja ya visinya kami sampaikan ya. Untuk visi kami sampaikan bareng-bareng ya. Untuk di sini itu bisa. Oke, siap. 1, 2, 3. Menjadikan program studi akuntansi angkatan 59 menjadi proaktif, berintegritas, partisipatif, dan juga adaptif. Nah, di balik visi dan misi ya. Di balik visi dan juga Di balik visi tersebut ada misi yang harus kita kerjakan untuk mencapai si visi tadi. Betul. Nah, kami akan bergantian tuh karena visi kami ada 4. Yang pertama, saya akan membacakan visi pertama, yaitu menjadikan wadah aspirasi mahasiswa maupun mahasiswi khususnya program studi akuntansi untuk mewujudkan AKN yang lebih baik dan berkualitas untuk kedepannya. Oke, selanjutnya nomor 2 itu yaitu menumbuhkan kepedulian dan rasa kekeluargaan sesama mahasiswa maupun mahasiswi khususnya di program studi akuntansi angkatan 59. Selanjutnya nomor 3, mengajak dan melaksanakan kegiatan mahasiswa yang aktif baik eksternal maupun internal. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, membangun jaringan kerjasama hubungan dan kolaborasi dengan 17 program studi yang ada di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor guna untuk mencapai tujuan bersama. Oke, wah keren banget nih visi dan misinya nih teman-teman semuanya. Nggak berfokus sama AKN aja ya? Iya. Bener bukan banget. program studi yang ada di Ya, SIP. kayak aku bilang tadi, rezeki kita tuh bukan hanya di satu lingkup, Iya, tapi iya. banyak lingkup gitu. Mungkin Tasya ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya nih, aku juga mau nanya nih. Kan pastinya kan gimana sih cara kalian tuh ngeimbangin antara akademis dan non akademis? Kayak misalnya kan pasti kalian kan sibuk juga nih, ada tugas nih dari mata kuliah gitu kan. Benar. Nah pasti kan di sisi lain tuh kalian juga ada nih sibuknya menjadi ketua dan wakil ketua angkatan. Gimana sih cara kalian tuh ngatur waktu kalian gitu? Oke, mungkin aku dulu ya, karena aku di sini memang ada pengalaman lah di dunia organisasi. Jadi gini, untuk pertama-tama kita lihat dulu dari tugasnya. Tugasnya itu apakah berat ataupun ringan. Kalaupun berat, kita misalnya nih ada dosen yang langsung mengerjakan, disuruh, oh minggu ini kalian harus siap untuk melaksanakan tugasnya, harus ready. Nah, di saat itu juga kita harus yang namanya menggencarkan yang namanya kelompok kita. Hai kalian harus mengerjakan halaman sekian-sekian, kita harus benar-benar ngerapihin nih supaya nantinya dosen tuh suka sama tugas kita gitu. Nah, setelah itu sudah siap tugasnya, maka ketika di luar tugas itu sudah dikerjakan, setelahnya kita apa? Kita mengurus yang namanya organisasi kita. Karena organisasi yang aku ikuti itu ada tech center dan juga MOV. Itu yang aku alamin tuh selalu bentrok, tetapi yang aku ikutin tuh harus selalu prioritas. Pas adanya waktu tech center itu ada, maka tech center yang aku duluan jalanin. Dan ketika itu musik tuh harus aku jalanin karena itu hobi aku, itu wajib dong untuk mengembangkan diri aku karena relasi juga ada di situ di dunia musik itu. Nah, itu penting untuk kami dalam mengembangkan jati diri. Maka yang aku tanggapin tuh kita harus mengerjakan tugas kita tuh terlebih dahulu, dan setelah itu karena kuliah itu memang harus prioritas kita. Kewajiban. Karena dari orang tua kita juga Iya. mengamanahkan. Orang tua mana sih yang nggak mengamanahkan kita untuk kuliah gitu Iya. kan? Karena number one itu kuliah, dan setelah itu baru organisasi itu kita cicil. Dan setelah itu maka kita menjadi pribadi yang aman dan juga sukses gitu. Itu Ya. dari Han-Han Oke. gimana? Mungkin kalau dari saya sendiri cara membedakan waktu organisasi dan aktivitas itu saya biasanya untuk membedakannya yaitu saya pertama melakukan list tugas terlebih dahulu, di mana saya mengurutkan dari yang istilahnya harus diprioritaskan dan mana yang nanti bisa dikerjakan, seperti yang deadline-nya masih jauh, dari yang deadline-nya itu mepet hingga deadline-nya yang masih jauh. Oleh karena itu, saya tidak hanya berfokus untuk mengerjakan tugas kuliah saja, namun saya juga harus melihat deadline-nya, di mana
jika memang tugas kuliahnya masih lama, mungkin saya akan memprioritaskan tugas organisasi terlebih dahulu. Karena memang jika memang tugas organisasi tersebut harus diprioritaskan, mengapa harus ditunda? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan saya. Nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Lira ya, Betul. yang akan kita tanyakan nih pada sesi kali ini. Oh iya, apakah ada sepatah dua kata nih dari kalian untuk warga AKN? Boleh nih disampaikan. Oke, boleh nih untuk warga AKN nih. Nah, saya lihat tuh kalian ingin menjadi bintang ya. Nah, pasti kalian mau jadi bintang dong, pastinya. Oke, tapi menurutku kalian tuh bagus jadi langit. Kenapa gitu? Karena ketika kalian menjadi langit, kalian akan bisa mencapai bintang-bintang kalian di sana. Jadi bintang kalian itu bukan hanya satu saja, melainkan ribuan bintang di lain kalian itu pasti ada gitu. Dan kalian itu kerja keras tuh boleh, cuman kerja keras itu gimana ya? Kerja keras itu bukan di level yang tertinggi, tapi itu masih level middle. Selanjutnya apa? Selanjutnya level yang tertinggi itu ketika kalian mengamati dan juga ada pendapat kalian yang memang beresiko, tetapi anggota-anggota kalian tuh ibaratnya nggak setuju. Tetapi dengan ketidaksetujuan tersebut, kalian bisa yang namanya introspeksi dan bagaimana sih aku tuh harus gimana ya? Harus memecahkan ide ini supaya mereka tuh setuju. Karena gini ya, ibaratnya seperti kontennya kalian pasti tahu lah, konten Om Deddy Kobuzer. Ya, nah, pasti di dalam YouTube itu pasti adanya warga-warga yang memang males banget nonton video 1 jaman, kayak ribet banget, apalagi orang yang nggak punya, ibaratnya bahasa kerasnya itu nggak punya wifi. Pasti mereka nonton video-video pendek, paling pendek tuh maksimal tuh 20 menitan. Kalau 1 jaman pasti menguras data dong, kalau nggak ada wifi gitu kan. Nah, dengan ada konten itu, Om Deddy berhasil mendapatkan bahkan viewers jutaan gitu, dengan ide-ide yang cemerlang gitu. Jadi isi-isi dari idenya itu meskipun masyarakat tidak setuju, kita tuh harus ada yang namanya isi yang cemerlang. Untuk apa? Memeriahkan warga akuntansi ataupun masyarakat lainnya yang ada di ruang lingkup Institut Pertanian Bogor ini. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Mungkin jika dari saya tambahannya, keluarlah dari zona nyaman. Karena yang seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa sekolah vokasi University ini, khususnya di program studi akuntansi 59, tidak hanya terpaku oleh satu daerah ya. Benar juga tuh. Dari melainkan dari beberapa daerah di mana tuh di situ terdapat keberagaman agama, ras, suku maupun dan lain-lain. Oleh karena itu kita tidak bisa membatasi diri sendiri untuk berkomunikasi ya, dan juga jangan merasa lebih baik dari orang lain ya, karena mungkin menurut kita dia tuh lebih rendah dari kita, belum tentu hasilnya akan seperti itu. Benar. Oleh karena itu mencobalah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang agar kita tahu karakteristik tiap orang, dan kita akan bisa menjalin kerjasama ya mungkin untuk kedepannya dengan orang tersebut. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Terima kasih semuanya. Oh iya, sebelum mengakhiri nih, boleh dong kita jargon lagi biar makin semangat. Oke, boleh banget nih biar makin semangat nih teman-teman. Yuk kita jargon yuk. Boleh dong, nanti kalian berdua ikut ya, ikut kami ya, biar seru ya. Oke. Salah ya. 1, 2, 3. Ikatan Keluarga Akuntansi menginspirasi, menggerakkan visi, menjalankan misi untuk mencapai keberhasilan. Yeay. Wah, nggak kerasa banget nih Lira, udah di penghujung acara nih kali ini. Oke, mungkin Lira ada tambahan? Tadi Oke, cukup. Mungkin kita akhiri aja nih Lira Bisan sekali ini. Untuk semuanya yang nantiin Bisan selanjutnya, nantikan di IG Akuntansi. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton Bisan kali ini. Sampai jumpa di Bisan berikutnya. Jangan lupa pilih kami ya. Pilih kami nomor 1. satu.